Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Firman Allah yang baru saja kita bacakan adalah terdapat dalam surah yang Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Qalam. Surah ini adalah merupakan wahyu yang kedua diterima oleh Nabi. Ketika wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia yang telah mengajarimu dengan pena. Maka disambut wahyu yang kedua ini dengan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sebelumnya Nabi Muhammad dianggap negatif oleh musyrikin Mekah. Sebelum diangkat menjadi Rasul masih sembunyi-sembunyi. Tetapi kali ini Nabi Muhammad telah menjadi Rasul, buktinya telah diturunkan kepadanya wahyu. Maka yang menghina Nabi, memusuhi Nabi semakin nyata. Yang sebelumnya di belakang layar, sekarang sudah di depan layar. Maka oleh karena itu, mereka mulai untuk melakukan trik-trik mendowngrade atau merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat terkenal dengan kejujurannya jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Terkenal kecerdasannya jauh diangkat sebelum jadi Rasul. Tetapi inilah teori konspirasi yang mereka lakukan. Bagaimana orang baik ini diimajkan dan diisukan negatif. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang yang baik lalu kemudian dengan media di berbagai cara pembunuhan dan pembusukan karakter, itu cara lama yang sebenarnya bukan gaya baru. Cara lama yang juga dulu pernah musyrikin Mekah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah berfirman, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Di antaranya musyrikin Mekah itu mengatakan Muhammad itu gila. Di antara mereka ada yang mengatakan Muhammad itu penyihir. Di antaranya mereka mengatakan Muhammad itu pembohong. Tetapi hakikat yang mereka tuduhkan berbeda dengan kenyataan. Orang Arab mampu untuk membedakan mana yang waras dan mana yang gila. Mampu untuk membedakan mana yang jujur, amanah, dan orang yang berbohong. Dan Nabi Muhammad itu dia sangat terkenal dengan kejujurannya. Kalau tidak, dia tidak akan digelar oleh masyarakat dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Maka karena Nabi masih dalam keadaan tidak banyak pengikutnya, lalu Allah ikut hadir mengcounter isu itu dengan menurunkan ayat, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad, engkau bukan orang gila. Justru Allah mengapresiasi Nabi Muhammad dengan mengatakan, Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan ganjaran balasan pahala, pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Apa yang dimaksud dengan pahala yang tidak putus di sini? Ketika Nabi mendapatkan wahyu, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dan sahabat Nabi juga tidak tahan informasi itu pada mereka. Lalu para sahabat ini juga menyampaikan kepada generasi di bawahnya, namanya tabi'in. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ketika Nabi menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada para sahabat, Nabi Muhammad dapat pahala. Ketika para sahabat menyampaikan risalah itu kepada generasi tabi'in, para sahabat dapat pahala. Nabi Muhammad juga kecipratan dapat pahala karena dia dulu yang mengajarkan. Begitu generasi tabi'in mengajarkan risalah yang datang dari Allah ini kepada generasi di bawah mereka, mereka dapat pahala, orang tuanya para sahabat dapat pahala, Nabi Muhammad juga ikut kecipratan dapat pahala. Inilah yang disebut dengan pahala yang tetap mengalir terus, yang sampai hari kiamat mengalir pada Nabi Muhammad. Poin ini akan memberikan satu pedoman pada kita, jangan berperhitungan di dalam melakukan sebuah amal soleh. Karena ide, pendapat, amal soleh yang pernah kita lakukan, lalu itu menjadi tradisi, menjadi satu tradisi kebiasaan baik yang akan tetap mengalir pahalanya kepada kita.
di tempat dinas itu kita bekerja, atau di komplek itu kita tinggal, atau kita sudah pindah ke dinas yang lain, atau sudah mutasi ke tempat lain, atau mungkin sudah mutasi dari bumi ini berada dalam kubur, maka itu ide yang pernah kita usulkan akan mengalir terus kepada kita. Inilah yang disebut dengan mendepositkan amal kebaikan kita yang mengalir terus pahalanya sampai walaupun kita telah tidak lagi di dunia, tetap mengalir pahalanya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, sesungguhnya bagimu wahai Muhammad engkau mendapatkan ganjaran balasan pahala yang terus menerus. Lalu ayat seterusnya Allah mendeklarasikan Muhammad itu sebagai manusia yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Redaksi cara pengucapannya juga sudah terbayang oleh kita. Yang kali ini Allah menyampaikan redaksinya, sesungguhnya engkau sungguh berada di atas. Kalau Nabi Muhammad itu posisi kemuliaan akhlaknya berada di atas, yang lain di mana? Letaknya di bawah. Oleh karena itu ada ulama yang menganalogikan, kalau seorang anak TK mengangkat sebuah batu, lalu ia berkomentar, alangkah beratnya batu ini. Imajinasi dalam pikiran kita mungkin terbangun, oh itu berat bagi dia anak TK, tapi bagi kita orang dewasa itu ringan sekali batunya. Tapi kalau ada seorang badan yang sangat kekar dan mengangkat sebuah batu dan ia berkomentar, alangkah beratnya batu ini, imajinasi yang terbayang dalam pikiran kita berkata, itu memang batunya berat, jangan coba angkat-angkat. Kali ini yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung adalah bukan anak TK, bukan manusia biasa. Yang mengatakan akhlak Nabi agung itu adalah yang maha agung, Allah Azza wa Jalla. Apa imajinasi yang tinggal dalam pikiran kita tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi? Dia satu-satunya manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman yang termulia, sehingga dikatakan oleh Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu contoh dan tauladan yang sangat hebat. Tidak akan ada dari anak cucu Adam masuk surga kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Jadi dalam momentum beberapa hari lagi kita akan mengingat kembali tentang kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam waktu yang sama Nabi Muhammad itu terkadang terhinakan dengan isu-isu yang beredar. Nabi Muhammad masih segar dalam ingatan kita. Satu karikatur yang digambarkan Muhammad itu pembawa ajaran teroris, yang mengingatkan kita bila kita baca media sosial bagaimana Muhammad dengan namanya yang agung itu berada pada setiap hati setiap muslim. Lalu ia dijadikan sebagai brand dalam sebuah minuman keras, atau satu marketing yang dimainkan, siapa atas nama Muhammad namanya, yang minum keras diberikan dengan secara cuma-cuma dan gratis. Bukankah ini bagian dari gaya baru untuk menghina baginda Nabi Muhammad SAW? Bapak ibu saudara-saudari sekalian sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka tentunya orang yang sudah mati kita tidak akan menghinakannya, karena kapan kita akan minta maaf kepada dia? Berbeda spesial dengan Nabi Muhammad. Sudah 1400 tahun meninggal dunia, tetap saja bergentayangan yang memberikan hal-hal negatif kepada Nabi. Sungguh sangat teragung Nabi Muhammad, dan juga kita mengatakan mereka sangat tidak paham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Pertanyaannya adalah, di manakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Di manakah umat Nabi Muhammad yang satu di antaranya kita yang berada di masjid ini? Di mana kecintaan Nabi kepada kita sangat luar biasa, sampai-sampai ia mengatakan dalam sebuah sabdanya, seluruh umatku masuk surga. Harapan Nabi tidak ada satu yang tercecer dari umat Muhammad itu masuk surga. Tapi hadis itu memang belum titik, masih koma. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, qila wa man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad menjelaskan, tidak menyebutkan hidung seseorang, tidak menyebutkan nama, tetapi Nabi Muhammad menjawabnya dengan menyebut karakter. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku itulah mereka yang pemburu surga, tapi yang tidak taat kepadaku itulah mereka orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Lalu Allah Subhanahu wa taala menantang musyrikin Mekah itu dengan mengatakan firman-Nya, fasatubsiruna wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Engkau akan lihat, mereka akan saksikan siapa sebenarnya yang terfitnah. Kalau dulu Nabi Muhammad mereka katakan orang asing, Nabi Muhammad mereka katakan berbeda dengan apa yang diterahkan oleh kakek nenek moyang mereka.
lalu membawa ajaran baru, asing. Maka oleh karena itu tidak ada ubahnya dengan zaman sekarang yang menghina Nabi Muhammad SAW dan terkadang dimainkan dalam bentuk propaganda, Islamophobia, agar orang tidak percaya dengan Islam, agar orang menjauhi Nabi Muhammad, mengatakan dan memprem bahwa Nabi Muhammad itu pembawa isu teroris dan ajaran yang dibawanya. Dapat kita simpulkan, beliau-beliau, mereka-mereka tidak mengerti tentang Islam. Pada mulanya Islamophobia itu disebarkan di negara-negara barat. Lalu orang barat itu educated society dengan level yang lebih tinggi, masyarakat berpendidikannya tinggi. Tidak punya waktu mereka untuk membaca biografi Nabi, tidak punya waktu mereka untuk berkonsultasi dengan pakarnya, tidak punya waktu mereka untuk membaca sekian literatur. Tapi karena begitu maraknya dan viralnya diisukan Islamophobia, menjelekkan tentang Islam, menjelekkan tentang Muhammad, terbukalah hati mereka untuk membaca sumber, literatur, bertanya kepada pakar, bertanya kepada mereka-mereka yang memahaminya. Tidak sedikit dari mereka akhirnya tertarik dengan Islam, tidak sedikit dari mereka tertarik jatuh hati kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit dari mereka kemudian mempelajari agama ini dengan benar, lalu convert kepada Islam, lalu memeluk Islam. Oleh karena itu, tren yang terjadi di dunia barat adalah gereja-gereja yang sebelumnya adalah mereka lakukan untuk peribadatan dan sekarang sudah mulai ditinggalkan, dan bahkan komunitas-komunitas muslim membelinya karena memang akan dijual, tidak ada lagi penghuninya, dan dijadikan sebagai Islamic Center. Itulah yang Allah katakan dalam Quran. Mereka dengan isu Islamophobianya adalah tujuannya untuk meredupkan cahaya Islam, kalau perlu tidak bercahaya sama sekali. Tetapi justru dengan demikian Allah menyempurnakan cahayanya, walaupun orang kafir tidak setuju dengan itu, orang kafir tidak senang dengan itu. Inilah ungkapan yang disampaikan baginda, inilah ungkapan yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkeinginan dengan isu itu supaya redupnya cahaya Islam. Wallahu mutimmu nurih, sementara Allah menyempurnakan cahayanya. Masuk hidayah itu pada hati-hati mereka yang sebelumnya musyrik, masuk hidayah Allah itu kepada mereka yang sebelumnya adalah pembenci Islam, lalu kemudian Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, dan walaupun orang kafir tidak senang dengan itu. Ditutup oleh Allah informasi ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia juga yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah, jalan petunjuk. Ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, jangan klaim kebenaran secara sepihak, tetapi kebenaran itu hanya milik Allah. Dia yang paling paham dan paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia yang paham dan paling mengetahui siapa yang berada pada jalan petunjuk. Musyrikin Mekah mengklaim bahwa mereka lah adalah ajaran yang benar karena mengikuti nenek moyang mereka, sementara Nabi tiba-tiba datang dan itu asing. Sementara itu mereka katakan Muhammad yang sesat. Allah hadir menurunkan ayatnya, tidak, bukan Anda yang penentu kebenaran atau kesalahan. Penentu yang baik dan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tahu siapa yang sesat jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa pada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.